Berjumpa kembali dengan saya, Romo Adam Sunjoko, dari Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Keuskupan Malang. Renungan Senin 25 Juli 2022, Pesta Santo Yakobus Rasul. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengar kisah seorang ibu yang memiliki 2 anak. Sang ibu mendekati Yesus dan memohon sesuatu kepadanya. Kemudian Yesus bertanya tentang apa yang dia inginkan. Ibu itu pun menjawab, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Yesus pasti kaget. Yesus telah menerima banyak permohonan aneh, namun perempuan ini jauh lebih berani daripada siapapun yang pernah mendekatinya. Yesus menjawab bahwa ibu ini benar-benar tidak tahu apa yang dia minta. Kemungkinan besar sang ibu percaya bahwa permintaannya akan membawa kekuatan, ketenaran, dan kekayaan bagi anak-anaknya. Namun Yesus juga tahu kerajaannya sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Menjadi bagian dari kerajaannya berarti anak-anaknya harus siap menderita. Yesus memberitahu kepada ibu itu, "Sungguh, kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Yesus bertanya, apakah anaknya benar-benar siap untuk minum dari cawan yang akan Yesus minum. Anak-anaknya mengatakan kepada Yesus bahwa mereka siap melakukannya. Yesus kemudian memberitahu kepada mereka bahwa bukan tempatnya untuk memutuskan siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kirinya. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, para murid sangat marah dan kesal. Lagi pula mereka semua telah lama bersama Yesus. Bisa jadi para murid yang lain juga berharap
bahwa merekalah yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Yesus kemudian memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya menginginkan kekuasaan yang seringkali merusak pribadi yang memegang kekuasaan. Yesus beritahu kepada para muridnya agar mereka tidak menggunakan kekuasaan. Mereka harus saling melayani. Mereka harus mengikuti teladannya, melayani orang lain bukan untuk dilayani. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita jujur dengan diri kita, setiap dari kita ada kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan. Semua karunia ini layak dan baik dalam jumlah yang sedang. Namun pribadi yang menerima banyak pujian mungkin tergoda untuk mengembangkan ego yang lebih besar. Yesus ingin agar murid-muridnya menjadi rendah hati. Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri sendiri. Kerendahan hati berasal dari kata Latin humus. Humus adalah komponen organik tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk atau kotoran hewan. Bagi kita ini mungkin terdengar menjijikkan, namun humus menambahkan banyak nutrisi ke tanah, membantu tanah berproses menjadi tanah subur. Kerendahan hati kita mungkin berkembang saat kita mengalami kenyataan bahwa kita jauh dari sempurna. Saat kita mengakui hal ini, kita bisa marah atau kita bisa menggunakan pengalaman kita yang sulit dan menyakitkan untuk menambah nutrisi ke tanah batin kita. Jadi tanah batin yang kaya ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih berbuah dalam hidup kita. Jika kita benar-benar rendah hati, kita akan melayani orang lain, berbagi sumber daya, dan merasa puas berbuat baik. Kita tidak perlu selalu menjadi yang pertama. Kita tidak perlu menjadi yang nomor satu. Kerendahan hati tidak meminta kita untuk merendahkan diri kita sendiri. Kerendahan hati justru mengharuskan kita menjadi diri kita apa adanya dan berbagi siapa diri kita dengan orang-orang dalam hidup kita. Yesus mengundang kita agar dengan murah hati membagikan karunia, kasih, dan perhatian kita kepada orang lain. Yesus ingin agar kita melakukan semua ini dengan cara yang sederhana dan rendah hati. Ketika kita membagikan karunia dan kasih kita dengan cara ini, sesungguhnya kita sedang berjalan di jejak-jejak Yesus. Menjalani hidup itu perlu berhati-hati. Orang sombong mestinya jadi gundah. Jadilah orang sederhana dan rendah hati. Itulah jejak-jejak Yesus yang terindah. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami rahmat-Mu, agar dimampukan menanggal ambisi kenyamanan, status sosial, dan berkuasa. Mampukan kami untuk memiliki sikap batin, untuk berambisi melayani sesama dengan sukacita dan gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat Fresh Juice, saya, Romo Adam Sunjoko dari Gereja Katedral Keuskupan Malang, memberkati Anda. Semoga keluarga, hidup, karya dan harapan-harapan baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.